Halo teman-teman semua, selamat datang di Hypack. Kenalin, nama gue Rezi dari Ilmu Ekonomi Angkatan 59 dan kali ini gue bakal jadi moderator untuk Hypack episode kali ini. Dan mungkin sebelum itu aku mau kenalin dulu nih ke teman-teman semua apa itu Hypack. Jadi Hypack ini merupakan salah satu program kerja dari divisi Chair Hipotesa, di mana kita di sini bakal ngadain podcast yang bakal bahas topik-topik yang relate mungkin ya untuk teman-teman ilmu ekonomi dan juga untuk teman-teman yang udah semester akhir, karena di sini kita bakal bahas terkait pasca kampus nih teman-teman. Dan untuk episode kali ini kita udah nyiapin nih tema yang bakal relate banget untuk teman-teman semester akhir dan khususnya untuk fresh graduate dengan tema The Job Search Journey, How to Stand Out as a Fresh Graduate. Dan pastinya bukan aku yang bakal jadi narasumber ya, karena aku belum lulus juga. Di sini kita udah ditemenin nih sama kakak cantik yang punya banyak pengalaman di bidang pekerjaan, khususnya di bidang perbankan nih teman-teman. Nah, narasumber ini juga merupakan alumni dari Departemen Ilmu Ekonomi Angkatan 55 dan juga telah sukses dan juga berpengalaman di dunia profesional. Beberapa pengalaman dari narasumber kali ini itu ada, pertama, beliau pernah bekerja di PT Bank Tabungan Nasional atau di Bank BTN selama 1 tahun kurang lebih atau kurang di tahun 2023, dan juga beliau melanjutkan karirnya di PT Bank Mandiri sebagai Officer Development Program Wholesale Banking selama kurang lebih 2 tahun dari tahun 2023 sampai saat ini. Pasti udah banyak ya pengalaman beliau di dunia perbankan. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung undang aja narasumber kita hari ini yang udah ada di depan aku nih. Kakak cantik Kak Vina. Halo Kak Vina. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana Kak tadi perjalanan dari Jakarta ke Bogor? Ada cukup apa ya namanya? Tricky hari ini Tricky banget ya. Kayak kita udah mau ke Gondang Dia nih, nggak bisa ternyata harus lewat Manggarai. Jadi ya cukup Banyak menguras energi lah di pagi hari ya. Di pagi hari. Tapi gimana Kak, keadaan hari ini sehat Kak? Sehat dong, alhamdulillah. Aku udah terbang jompo sekalian ya. Wow, udah bawa angkatan ya. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, kita bakal masuk ke sesi podcast. Kakak udah siap buat jawab pertanyaan-pertanyaan kita? Asal jangan absurd aja sih. Oke, langsung. Oke Kak. Oke, sebelum mungkin masuk kita ke pembahasan dunia kerja, kita pengen coba cari tahu dulu nih Kak, pengalaman Kakak waktu kuliah kemarin. Kakak tuh angkatan 55 dan masuk berarti tahun 2018 ya? Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, selama 4 tahun kuliah dari semester 1 sampai semester 8, semester berapa yang menurut Kakak paling sulit dan paling tricky lah? Semester yang paling sulit itu pasti Tuhan itu membersamai semester 5 ya, atau semester 5. Kebetulan waktu itu aku memang ambil SKS full 24, jadi ditambah juga organisasi juga kan. Waktu itu aku di Intel Hipotesa, aku di Intel itu dari 2019, jadi setelah PKU aku PPKU ya kalau zaman dulu, sekarang namanya PKU. Itu aku langsung masuk Intel, dulu masih staff, terus abis itu di 2020 di kabinet kamu kita itu jadi Director of Intel Hipotesa gitu. Terus kan waktu itu kita nggak punya pengalaman dari basisnya kan offline kan dulu, terus tiba-tiba COVID datang terus jadi online tuh kita nggak tahu tuh untuk nanya ke siapa, karena kan semua orang nggak ada yang punya pengalaman ngerjain proper online gitu kan. Itu struggling sih, kayak misalkan contoh MPH atau MPF gitu ya, itu kan propernya Intel. Itu kayak ini yang tadinya biasanya kita bersuara nih ya, kayak ketemu sama anak-anak depan kamera, terus tiba-tiba depan kamera, terus kombis marah-marah gak jelas, ngapain marah-marah gitu kan. Terus kayak selain MPH kayak yang sport gitu, kayak itu Sportal lah atau apa, champion gitu-gitu, kayak langsung berubah jadi tiba-tiba ada championshipnya ML, terus tiba-tiba ada Free Fire dan lain-lain. Kan kayak aduh, ini biasanya kita basket, biasanya kita apa gitu kan, futsal, ini transisinya tuh sangat langsung drop down gitu lah, yang tadinya dari offline jadi online gitu. Terus ditambah juga karena full SKS-nya, jadi kan matkulnya akan banyak lah list tugasnya.
Tapi untungnya meskipun 55 tuh dibilang apa ya, dibilang deket banget enggak, cuman kita tuh masing-masing punya zona nyaman gitu loh. Tapi ketika kita ketemu itu kayak ya kita bahu membahu untuk membantu. Oh iya ini kita remind ada tugas apa, tugas A B C gitu, nanti deadline-nya kapan dan lain-lain, itu pasti teman-teman ada bantu gitu. Oke. Berarti tadi pertama dari masalah non akademik ya, pasti transisi kabinet, hipotesanya, terus juga proker-proker yang harus dilaksanain online. Kalau dari segi akademik berarti tadi kan kakak ambil 24 ya? Itu ambil SC juga berarti kak? Iya, aku SC waktu itu karena ya teman-teman, jadi bagi teman-teman ya mau nilainya bagus, SC adalah solusi. Kenapa? Karena kita bisa memilih matkul yang kita suka. Gitu. Meskipun ya memang matkulnya yang pasti harus relatable lah sama apa ilmu kita. Betul. Kalau dari matkul IE-nya sendiri kak, boleh tanya nggak di semester 5 kira-kira matkul yang menurut kakak paling tricky nih, harus banyak belajar? Jujur aku udah lupa ya. Cuman udah lupa nih matkul tiap semesternya aku lupa. Cuman yang paling aku suka itu makro eko. Itu kayak ya emang kan bahasanya cuma konsumsi, investasi, government expenditure, sama net income kan itu doang. Inti dasarnya. Inti dasarnya itu. Cuman dari situ aku ngeliat banyak banget fenomena yang terjadi di pasar, ternyata itu relatable sama kehidupan kita gitu. Entah itu mungkin as simple as ternyata konsumsi tahun ini turun, terus terjadi kurangnya daya beli dan lain-lain, itu kan kayak such an amazing thing di mana ternyata kita belajar ilmunya loh. Terus jadi kita tahu nih apa ya yang kita harus lakukan terhadap hal-hal yang terjadi itu secara makro ini. Jadi kakak emang amazed sama ilmu ekonomi itu belajar kayak gini dan emang udah ada ketertarikan sendiri ya kak ya? Nah terkait tadi pembelajaran atau ilmu di Departemen Ilmu Ekonomi nih kak, kira-kira sebenarnya relate nggak sih pelajaran-pelajaran di Departemen Ilmu Ekonomi sama dunia kerja? Khususnya kakak di perbankan sekarang, kira-kira matkul-matkulnya ataupun pembelajaran di kelas itu masih relate nggak sama dunia kerja? Mungkin aku harus disclaimer dulu ya, dunia kerja sama kuliah tuh 180 derajat berbeda. Sangat berbeda karena kan kalau kita kuliah sosialize sama orang, kita nggak mengharapkan sesuatu ini ya udah kita temenan aja gitu. Terus maksudnya benar-benar yang pure temenan itu didapatkan ketika kita kuliah ataupun di masa pendidikan. Karena ketika kita bekerja, teman kita tuh bukan yang seumuran kita lagi. Kayak kita kan ada mungkin 20 tahun di atas kita atau mungkin beberapa tahun di atas kita yang which is secara generasi juga udah beda, cara bekerjanya beda. Terus pengalaman yang mereka lewati pun udah jauh gitu daripada kita gitu kan. Relatable atau enggaknya sebuah ilmu di dalam pekerjaan menurutku itu tergantung tergantung orang membawanya seperti apa. Cuman bagi aku yang paling penting selama berkuliah itu adalah cara berpikir kita tuh akan berbeda. Kita lebih sistematis kan, maksudnya kayak kita udah tahu ngerjain skripsi seperti apa, dimulai dari pendahuluannya gimana, terus analisanya akan seperti apa dan lain-lain. Itu yang bikin kita tuh berbeda di di dunia pekerjaan. Ilmu ekonomi masuk itu nggak mungkin nggak mungkin itu pasti kurang lebih aku rasain ya 80%-an itu relate banget karena itu meningkatkan sensitivitas aku gitu ya. Misal contoh kalau di Mandiri sendiri itu ketika kita ngasih pembiayaan itu tuh pasti ada guidance-nya tuh misal orang Mandiri udah bikin riset nih misalkan tahun ini di 2025 keadaan makroekonominya akan seperti apa, terus ditambah dengan sektor industri apa sih yang kategorinya bagus untuk kita biayai gitu. Nah, dengan dasarnya ada riset itu ditambah dengan kita sensitif terhadap pasar, jadi kita udah tahu nih, kayaknya tahun ini mungkin misal contoh gitu, tahun ini kayaknya batu bara akan oke deh gitu. Mungkin tahun ini sawit kayaknya akan oke deh. Jadi kita untuk menentukan targeted customer yang memang butuh pembiayaan pada saat itu jadi kita udah selektif nih, udah tahu klasifikasinya mau kayak gimana. Terus
kayak bukan apa, karakter debitur yang kita mau tuh seperti apa gitu, udah tahu. Nah itu mungkin relate-nya. Cuman kalau secara matkul enggak, aku jarang belajar ya teman-teman. Gak kok. Masa jarang belajar bisa masuk ke mandiri gini kayak kacau sih. Cuma maksudnya ya lupa lah, pasti itu lupa. Satu hal, terus juga bukan tipikal yang kayak into banget sama belajar, enggak juga. Cuman ya itu, jadi kayak matkul-matkul yang kita pelajari relate, tapi pada dasarnya di pekerjaan nggak serelate itu. Karena teman-temanku sendiri di CBC Jakarta Tamrin gitu ya, kebetulan aku sekarang penempatan di Commercial Banking Center Jakarta Tamrin, itu macam-macam backgroundnya. Ada yang anak teknik, ada yang anak akuntansi, ada yang macam-macam lah, ada yang teknik, akuntansi, terus bahkan temenku yang masuk batch angkatanku waktu ODP, anak kris, itu ada anak psikologi. Oh iya. Iya, jadi maksudnya kayak lintas jurusan tuh bisa gitu untuk masuk ke bank. Apapun industrinya sih menurut aku bisa ya, kecuali mungkin industri yang memang butuh treatment tertentu, kayak misalkan butuh profesi kayak dokter nggak mungkin kan. Cuman kalau buat industri bank kayaknya apapun backgroundnya bisa. Dan pembiayaan itu kan sebenarnya relatable dengan gimana sih sebuah bisnis itu berjalan. Kan kita nyari debitur itu tergantung apa ya, bisnis apa sih yang mau kita tuju. Kan kita juga harus menganalisis bisnis mereka itu worksnya seperti apa, sampai akhirnya kita tahu nih angka-angka yang mereka kasih ke kita bisa kita proyeksikan untuk kita kasih pembiayaan yang mereka bisa kembalikan pembiayaan ke kita. Nah itu misalkan kalau debiturnya kontraktor, itu pasti anak teknik industri atau anak teknik sipil itu akan lebih firm, karena mereka kan tahu kan untuk menyusun RAB dan lain-lainnya. Nah sedangkan anak ekonomi belum tentu bisa ke situ. Jadi sebenarnya strugglingnya untuk tahu know your customer itu butuhnya apa, jadi kita bisa provide produk dari apa. Oke. So jadi yang ternyata lebih impact tuh dari perubahan apa ya, perilaku sikap kita ya selama perkuliahan ini yang paling berguna, paling berpengaruh itu dari perubahan personal. Dibandingkan mungkin mata kuliah masih juga kepake, kayak penggunaan tools-toolsnya masih kepake. Cuman dari sikap kepribadian kayak gitu ya banyak perubahan. The way kita make a relation sama orang sih itu yang membuat yang membuat kita tahu lah values kita apa, dan kita ketika bertemu orang, oh ternyata kita bisa belajar loh dengan orang yang bahkan kita mungkin nggak tahu out of nowhere, tapi ternyata oh iya make relation tuh seperti itu. Oke. Kalau misalnya aku dikaitin ke organisasi nih Kak, relate berarti ya? Oh jelas. Organisasi mana itu divisi intel maksudnya. Berarti relate itu ya, kalau organisasi itu ngebentuk kayak dari komunikasi kita, dari kita percaya diri kita. Betul. Jadi menurut aku justru waktu kuliah itu, ya kan emang sekarang banyak yang Merdeka Belajar ya, banyak yang magang atau banyak yang ikut course something lah. Itu memang hard skill menunjang banget, karena kebetulan waktu zaman COVID itu aku ada Merdeka Belajar sesi 2, kalau saya udah batch kedua gitu. Aku memang ikut course Microsoft Office. Itu waktu itu Microsoft mulai dari Word-nya, Excel-nya, PowerPoint dan lain-lain, bahkan sampai Power Automate dan lain-lain, itu emang aku belajar di course itu. Nah, itu secara hard skill, itu membantu banget aku dalam menyajikan, kan kalau misalkan aku mau ngasih pembiayaan itu ada namanya nota analisa kredit. Itu sangat membantu aku untuk menyajikan laporan keuangan baik dalam bentuk Word-nya secara laporan ataupun dalam presentasi atau bahkan olah data di Excel gitu. Itu secara hard skill itu. Jadi ketika kalian memang mau ikutan Merdeka Belajar, itu works dan sesuai menyesuaikan dengan apa yang kalian butuh gitu. Nah, balik lagi selain dari Merdeka Belajar itu, organisasinya penting untuk di soft skill-nya. Nah, dulu kenapa aku milih Intel, karena kan ya itu anaknya sedikit ya, maksudnya paling cuma 80 gitu, beda kayak departemen sebelah yang bisa 120 gitu, bisa banyak. Satu IE itu lingkupnya sedikit, tapi dengan sedikitnya itu aku pengen bikin bikin suasana yang
eksklusif gitu. Jadi kayak nih anak tuh apa ya, akrab lah, minimal akrab dulu sama teman angkatannya, sama adik kelasnya, sama kakak tingkatnya. Itu reason kenapa aku masuk Intel. Terlebih lagi kan Intel prokernya memang kayak MPH gitu kan, terus kayak e-sport yang emang tujuannya tuh untuk engage, untuk bikin relation lah sama satu sama lain gitu khususnya. Jadi kayak oh kita tahu nih kalau misalkan after kuliah nih pasca kampus kita akan menghubungi siapa ya setidaknya gitu. Kita akan menghubungi siapa untuk tahu kak aku misalnya aku menghubungin kakak tingkatku gitu, kayak misalnya aku bisa reach out angkatan 53, angkatan 52 bahkan gitu. Itu bergunanya relation itu adanya di situ. Oke. Berarti tadi dunia perkuliahan mungkin udah dijawab semua ya. Mungkin kita boleh beralih nih Kak ke pertanyaan di dunia pekerjaan. Mungkin sambil masuk juga ke dunia pekerjaan, kira-kira nih Kak, apa aja yang harus kita siapin buat mahasiswa semester akhir khususnya ataupun fresh graduate untuk bersiap melangkah ke dunia pekerjaan, baik itu soft skill ataupun hard skill yang harus disiapin. Nah, kalau soft skill sama hard skill yang aku udah sebutin tadi ya, itu udah menurutku menunjang harus itu kayak bahasa istilah sekarang kayak bare minimum. Bare minimumnya ya. Bare minimum buat anak-anak yang semester akhir ataupun emang berniat untuk build karir gitu ya. Itu bare minimumnya. Yang paling apa ya? Paling harus punya, apalagi aku sebagai ya kan mandiri BUMN ya gitu. Jadi kayak insan akhlak itu yang pasti akhlaknya ini memang harus ada. Tapi berakhlak baik ya, tapi maksudnya secara akhlak kayak adaptifnya kita harus bisa, terus kolaboratifnya kita bisa, harmonisnya kita bisa, loyalnya kita harus bisa. Meskipun kalau secara CV aku tidak cukup loyal ya, cuman maksudnya kan itu balik lagi pilihan gitu. Adaptasi yang paling penting itu ketika kita masuk dunia kerja adalah kita bisa helpful ke atasan, jangan atasan, teman-teman yang berrelasi sama kita. Itu maksudnya kayak kita nggak kayak apa ya, nggak ragu untuk kayak mas ada yang bisa aku bantu, kayak mbak ada yang bisa aku bantu. Itu selain kita build up relation sama teman kerja kita, rekan kerja kita, itu juga kita meningkatkan kompetensi kita tanpa sadar, karena ketika kita ngebantu kita belajar gitu. Itu yang harus dimiliki banget sama anak baru adalah ringan tangan itu untuk mencoba membantu. Itu sesuatu hal yang akan dinilai sama orang, oh ini anak helpful ya gitu. Respon kita ke yang ada di kantor ataupun betul. apa yang ada di dan selalu bahasa puitisnya tuh mengosongkan gelas. Jadi kayak apapun ilmunya jangan merasa kita paling tahu. Itu nggak boleh banget kayak gitu. Jadi kayak pas pertama kali kita masuk kerja, kita harus kayak anak yang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Meskipun kita pas in class belajar lah, nggak mungkin kan nggak belajar nih bang itu apa dan lain, pasti nggak mungkin. Pasti itu belajar gitu. Nah tapi begitu kita masuk ke pertama kali ke kantor gitu, itu yang paling akan membekas bagi orang-orang di kantor tuh itu. Jadi kita helpful nggak nih gitu untuk mencoba mengerjakan pekerjaan yang toolsnya aja mungkin kita nggak tahu, tapi setidaknya kita trying to gitu untuk mencoba tahu nih ini apa sih toolsnya gitu. Rasa ingin tahu itu jangan sampai hilang ya. Kalau udah masuk ke dunia kerja kita harus tetap gali informasinya, betul. Ya, semuanya harus kita gali. Oke. Terus Kak, kan Kakak berarti udah punya pengalaman kerja itu 2 tahun. Dan tadi Kakak juga cerita kalau misalnya di dunia pekerjaan itu udah berbeda sama dunia perkuliahan, apalagi sama gap umurnya antara satu pekerja sama pekerja yang lain. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak yang hal-hal yang paling berkesan waktu Kakak pertama kali masuk ke dunia pekerjaan? Hal-hal yang pertama kali berkesan bagi aku apa ya? Kalau kebetulan aku di kantor itu memang umurnya mirip-mirip sih sebenarnya. Jadi nggak yang kayak beda berapa puluh tahun, enggak juga. Cuman hal yang paling berkesan selama aku bekerja itu pas pertama kali aku booking debitur baru.
Kayak itu mungkin satu itu pasti masuk KPI ya, KPI kerjaku. KPI itu kayak Key Performance Indicator. Nah itu paling berkesannya itu karena ternyata ketika aku make relation sama orang, terus abis itu aku membuat nota analisa kredit yang panjangnya bisa lebih dari skripsi itu aku bisa menuangkan bisnis mereka menyesuaikan dengan kebutuhan, bukan kebutuhan, produk yang bisa kita kasih. Kayak misalkan aku kemarin tuh booking industrinya bagian barge, tongkang dan takbut. Itu dia mereka ngangkut batu bara, terus kapalnya udah punya berapa puluh set. Jadi pas aku lihat datang ke Galangan, ngelihat kapalnya kayak apa, ini nanti ukurannya itu bisa menampung berapa banyak volumenya, itu kayak such an amazing thing aja. Kayak oh iya ternyata aku udah pernah melangkah sejauh ini dengan pembiayaan yang aku kasih, itu ternyata impactful loh untuk mereka dalam mengembalikan investasi mereka dalam bentuk usaha gitu. Iya, jadi kayak ini satu batu bara nih 1 bulan bisa berapa tripnya, terus habis itu ngangkutnya bisa berapa ton, terus jauh berapa mil sih, itu kayak gak pernah aku kepikiran bakalan ada di titik itu gitu. Jadi nggak cuma belajar di perbankan doang, tapi juga kayak dari customer atau nasabah pun nggak banyak belajar juga. Itu mungkin itu case-nya karena aku booking satu sektor industrinya kebetulan shippingnya kan, tapi banyak kayak hal-hal contoh gate parkir. Apa kalian pernah kepikiran untuk bikin bisnis dari gate parkir? Enggak. itu juga kayak ternyata ada loh peluang gitu dari bisnis-bisnis yang mereka lakukan, dan kita nggak pernah kepikiran bisnis itu akan ada. Kayak rent car atau apapun itu banyak. Dan memang kebetulan kalau di Mandiri porto yang paling banyak itu sawit memang. Itu juga sampai ada di large komersial yang memang khusus komersial large isinya sawit doang. Gitu. Ada yang juga perkebunan macam-macam, ada karet juga ada gitu. Jadi emang menerjemahkan bisnis yang mereka butuh dengan produk chances pembiayaan yang bisa kita kasih itu sebuah honor sih menurut aku. Benar-benar. Apalagi kan di bidang fundernya. Di bidang penyaluran pembiayaannya. Develop program ya, wholesale banking ya, iya. bagian situ ya. Oke. Benar, menarik banget Rizka. Terus selain itu Kak, kalau misalnya selama 2 tahun kerja, kira-kira apa hal yang menurut Kakak paling enjoy untuk dijalani gitu loh Kak? Enjoy selama bekerja dijalani. Itu belajar itu tadi. Pelajaran-pelajaran tadi. Sebenarnya mungkin kalau dibilang kan kalau pas kuliah aku nggak suka banget belajar, tapi kalau ini sebenarnya bukan yang textbook aku harus belajar, enggak juga. Cuman ketika dengar owner cerita dia punya usaha ABC, terus kita baca laporan keuangan gitu, oh ternyata sales dia di atas 100 miliar ya, misalkan lo kenapa ya dia bisa salesnya sebesar itu, terus dilihat juga biaya-biaya dia tuh yang dia keluarin berapa, sampai net profit yang bisa dia dapat tuh berapa gitu-gitu. Itu bikin aku mengulik gitu, kayak oh iya ya ternyata karakteristiknya tuh beda-beda gitu setiap yang mereka butuhin. Misal kayak contoh distributor FMCG gitu, mereka nggak butuh pembiayaan kredit investasi, mereka butuh pembiayaannya kayak kredit modal kerja yang bisa menalangi piutang ataupun utang mereka gitu. Itu kan bank pergunaannya tuh untuk mempercepat utang ataupun piutang mereka gitu, pembayarannya atau penerimaannya. Nah sedangkan kalau misalkan untuk industri-industri yang memang butuh investasi kayak kapal gitu kan, itu ngebangun kapal itu kan waktunya nggak sebentar, bisa 1 tahun kan. Nah itu kan nanti satu kapal ini tuh akan nge-trip berapa kali dan lain-lain, itu menentukan pendapatan mereka tuh dari itu loh gitu. Itu yang bikin aku seneng belajarnya di komersial tuh adalah itu. Jadi kita belajar banyak karakteristik industri yang ada, terus menerjemahkannya menjadi sebuah pembiayaan dan jadi opportunity juga untuk kita belajar selain dari industri itu. Misal contoh
kayak shipping tadi, itu kan nggak berdiri sendiri atas shipping itu. Pasti ada entah itu batu bara atau entah itu nikel yang bikin ekosistemnya gitu, ekosistem dari nasabah ini atau dari debitur ini. Jadi kayak selain dari kita belajar yang kita kasih pembiayaan, kita juga belajar sisi lain, entah itu dari sisi supplier atau buyer mereka yang memang menggunakan jasa mereka. Oke. Jadi selama ngejalaninnya pun jadi enjoy. Jadi nambah banyak pengalaman, pengetahuan juga ya. Jadi berarti belajar. Oke, I see. Terus selanjutnya nih Kak, aku mau coba tanya terkait kepribadian Kakak. Kalau dari Kakak sendiri, Kakak tipikal orang yang emang merencanakan sesuatu kah? Atau yang yaudah sejalannya aja? Kakak sendiri kayak gimana Kak? Kalau betul? Jujur, aku bukan anak yang berencana, tapi I know my values. Jadi hal yang paling penting menurut aku sebagai manusia ya, as a human being, itu know your values. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kita tahu value kita sendiri, kita layak di mana, kita worth untuk dapat apa, itu tuh kita bisa drive sendiri kita mau kemana. Karena kita udah tahu value kita. Itu betul. Okay. Jadi kayak ini mungkin tidak untuk ditiru juga ya teman-teman. Jadi kayak aku kan start journey-ku di pekerjaan itu kan dari Bank Tabungan Negara nih ya, bukan Bank Tabungan Nasional. Kita klarifikasi lagi. Oke. Di BTN waktu itu aku bukan ambil sih, ditempatin di branch funding sales itu. Jadi kan bank itu basisnya lembaga intermediary ya. Jadi kayak bank itu tempat penyaluran penghimpunan dana dalam bentuk tabungan giro deposito sama penyaluran dana dalam bentuk kredit. Nah, dulu di BTN itu aku running karena Maret itu aku dapat interview Bank Mandiri dulu ke Jogja waktu itu. Maret interview, tapi ternyata aku di ghosting nih sama Mandiri lama. Terus akhirnya di bulan Mei Juni aku running BTN lah, karena 2023 tuh apa ya, fluktuasi menjadi dewasa tuh kayak naik turun banget. Transisi gitu. Transisinya kayak jor-joran banget loh waktu itu. Nah, terus kayak aku udah dibilang hopeless enggak juga, cuman kayak aku mau loh nge-proof ke orang tuaku atau orang-orang di sekitarku kalau aku worth untuk bekerja. Akhirnya aku running BTN pas OJT 2 minggu. Tiba-tiba Mandiri ada offering nih ke aku. Bukan offering sih, waktu itu masih MCU. MCU aku udah kayak, udahlah aku mau di BTN aja tadinya gitu kan. Terus aku gak dateng, aku udah gak dateng tuh MCU. Terus tapi tiba-tiba dari klinik itu, Mbak Vina kita reschedule besok ya. Nah terus aku mikir kayak, oh mungkin ini chances kali ya. Ini chances ya. Terus ya udahlah aku join MCU. Besokannya habis MCU itu aku MCU kalau nggak salah hari Rabu atau Selasa gitu, sebelum Idul Adha. Itu juga aku izin ke kantornya diem-diem. Terus Jumatnya dapat offering. Nah itu kan sebuah pilihan ya, antara aku mau tetap stay di BTN atau mungkin aku mau escape ke Mandiri. Itu pergulatan, aku ngomong ke orang tua aku nangis. Terus habis itu ayahku kayak awalnya nggak support karena kamu tuh berapa minggu sih di BTN, kamu kerja tuh berapa minggu di situ gitu kan. Terus akhirnya dengan banyak pertimbangan dan kita juga udah tanda tangan kontrak kan, berarti aku tahu nih konsekuensiku apa. Akhirnya dengan berani aku milih ya udah aku pindah ke Mandiri dengan catatan aku melunasi konsekuensiku. Melunasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk penalti. Nah setelah itu akhirnya memilih Mandiri, meskipun konsekuensi di Mandiri itu ternyata aku harus melewati 3 fase untuk menjadi seorang karyawan tetap ya. Itu kamu udah tahu sebelum keluar atau setelah keluar? Udah tahu dari sebelum keluar. Nah itu yang akhirnya merefleksi diri aku untuk pilihanku harus worse than anything. Jadi aku harus memilih pilihanku dengan tidak berberat hati.
hati, pertama all out, dan tidak menyesali pilihanku, even though ketika aku jatuh nanti, katakanlah misalkan worst case-nya aku nggak jadi karyawan di Mandiri gitu, aku masih menerima hidupku dengan lapang dada gitu, bahasa kasarnya. Di awal ditanemin kayak gitu ya, biar nggak nyesel apa ya. Terus akhirnya ya udahlah, aku memilih Mandiri dengan pertimbangan itu. Aku masuk melewati in-class training, terus habis itu wholesale banking school. Habis wholesale banking school aku dapat OJT di CBC Jakarta Tamrin, sampai probation selesai aku tetap di CBC Jakarta Tamrin gitu. Keren banget. Jadi loyalnya nggak terpenuhi sih sebenarnya, cuman itu pilihan, konsekuensi. Tapi aku setuju sih sama yang kalian bilang, kalau misalnya kita mau coba satu hal yang lain, atau mungkin kita pindah jalur nih, emang harus di 100% ini. Jangan sampai kayak setengah-setengah. Nanti takutnya kita malah udah ngejalanin yang ini dan kayak, oh kayaknya itu lebih bagus atau kayak gini. Ingat ya, rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Betul. Setuju. Betul. Oke. So, tadi soal perencanaan. Kalau tujuan Mandiri ini di Bank Mandiri, emang tujuan awal dari masa perkuliahan itu kakak emang kamu mau kerja di perbankan deh, atau kakak baru tahu atau baru pengennya itu setelah lulus dan data value kakak gimana? Sebenarnya kenapa memilih bank, karena chances yang paling besar itu bank. Itu sih sebetulnya chances yang paling besar itu bank, karena almost apapun industrinya ketika masuk ke bank bisa aja gitu. Nah, apalagi aku anak ekonomi gitu, nggak mungkin nggak masuk gitu, bahasa kasar itu nggak mungkin nggak masuk. At least beberapa seleksi mungkin secara administratif kita tuh mumpuni loh, maksudnya kita tuh comply lah bahasanya, kayak bisa loh ini anak masuk ke bank gitu. Masih selini ya? Masih selini. Cuman untuk memilih Mandiri dari awal nggak juga, karena gini, kita mesti realize sebagai fresh grad kita tuh bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Jadi kita harus down to earth lah bahasanya. Kayak kita pilih industri apapun, bagi aku ya, ini bagi aku. Mungkin kalau teman-teman yang memang udah direct mau tahu tujuannya apa, itu beda lagi case-nya. Tapi bagi aku merasa aku bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Jadi apapun industrinya, just try it gitu, coba aja gitu. Nah, cuman no values di sini adalah kamu tahu benefit apa yang mau kamu dapat dari industri yang kamu pilih gitu. Nah, kenapa aku milih bank waktu itu? Tadi satu, karena chancesnya besar. Terus kedua, Mandiri bukan pilihan pertama, bukan pilihan utama, tapi aku mau program dari Officer Development karena aku tahu MT itu akan ngedrive aku di karir seperti apa gitu ya, maksudnya step by stepnya jelas gitu. Itu terus aku tuh punya satu role model lah bahasanya. Dia tuh kakak tingkatku angkatan 52, tapi bukan IE, anak departemen sebelah. Dulu aku masuk IPB pun karena aku merasa dia tuh nge-influence aku untuk masuk IPB. Berarti udah kenal sebelumnya? Udah, dia tuh kakak tingkatku waktu SMA. Terus akhirnya masuk IPB, nggak sejurusan sama dia. Awalnya masuk IE tuh sempat nangis-nangis karena nggak sesuai dengan ekspektasiku awalnya. Tapi ternyata setelah dijalani, gila, teman-temannya orang bener semua. Orang bener semua. Orang bener semua loh gitu. Yeah. Terus akhirnya setelah aku masuk IE, terus dia juga masih di departemen sebelah, masih fakultas ekonomi juga, Nafem juga. Dijalani, dia lulus kan dia 52, dia lulus tuh 2020 kalau nggak salah, 2020 2019 sebelum COVID. Ya udah, aku menjalani perkuliahan dengan nggak ada nih orang nih gitu. Jadi kayak dia udah keburu kerja. Waktu itu dia sempat magang dulu kalau nggak salah di Pertamina, habis magang dari Pertamina dia masuk ODP BNI waktu itu. Nah, dari situ aku ngerasa gila, abang gue aja bisa nih dia ODP, masa gue nggak bisa? Gitu, aku milih kayak gitu. Jadi apapun banknya, kayak yang penting ODP dulu gitu. Itu maksudnya itu disclaimer, know your values tuh di situ ya. Maksudnya tahu kamu tuh worth di mananya, di situ kamu mau program apa gitu. Akhirnya ya udah dapat
di Mandiri di BTN dulu kan offeringnya. Terus habis itu aku cerita lah sama dia, Kang aku dapet nih offering di sini lah, ya udah dijalanin aja dulu lalala gitu kan. Terus pas aku mau resign pun aku kasih tahu, Kang aku dapet offering dari ini, kamu konsekuensinya harus bayar apa berapa gitu kan, coba dipikirin lagi Vina. Tapi ya udah, masa kamu aja bisa aku nggak bisa gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku memilih mandiri dengan dengan mindful gitu bahasanya, dengan sepenuh hati. Jadi kayak ya udah apapun yang terjadi ya udah gitu, dimandiri aja gitu. Tapi ternyata setelah jalani pun aku merasa memang kan lembaga keuangan tuh banyak intriknya. Kita mesti realize lah, maksudnya chances untuk dapat uang panas gitu bahasanya itu akan selalu ada apapun industrinya, karena kan setiap orang berkepentingan gitu kan. Tapi aku merasa di Mandiri ini sejauh aku berkarir, ya mungkin aku masih anak bawang lah, masih 2 tahun gitu ya, tapi aku merasa flow-nya itu dari sejak aku target customer sampai itu diputus, sampai dia dikasih kredit gitu bahasanya, itu bener-bener yang kayak kita birokrasinya tuh seketat itu. Kayak aku harus konsul dulu ke direksi untuk misalkan aku mau ajuin nama misalnya PT ABC gitu, aku ajuin, itu direktur tuh pasti harus tahu nih orang tuh secara karakternya gimana, secara kapasitas usahanya gimana, kita ngasih ini tuh benar atau enggak. Jadi manajemen risikonya tuh memang terdefinisi dengan baik gitu, dan terdefinisi dengan baik, terrealisasi dengan baik. Terus kita juga awareness kita tuh tinggi juga gitu terhadap hal-hal ini. Kayak as simple as di Mandiri tuh ada unit pengendalian gratifikasi namanya. Itu kayak kita dapat hampers 300.000 aja nih dari debitur, kita harus lapor. Oh iya, se-strict itu harus gitu. dilakukan. Karena kan itu akan menimbulkan benturan kepentingan kan. Iya. Jadi sebisa mungkin menghindari benturan kepentingan. Semua harus jelas. Kita ngasihnya apa, dan manajemen risikonya juga termitigasi dengan baik. Oke. So, aku punya pertanyaan khusus nggak ada di teks pertanyaan ini. Kira-kira nggak waktu masuk ke dunia kerja yang kakak rasain, apa sih, ada nggak satu hal atau habits yang sama sesama pekerja? Jadi di dunia pekerjaan itu kira-kira ada nggak habits yang menunjukin gitu orang-orang ini punya kesamaan yang sama, atau bener-bener random aja? Sebenarnya random ya, cuman kalau di Mandiri itu yang aku ngeh orang-orang sama tuh kompetennya. Itu kayak jarang aku menemukan orang yang hahaha doang. Kalau di Mandiri jarang lah, maksudnya mungkin ya ada, cuman itu kayak pencilan gitu istilahnya. Itu kalau bekerja tuh pasti kompetensi menurut aku, apapun industrinya ya. Karena kalau kita nggak kompeten, kita nggak bisa nge-challenge diri kita nggak bisa nyelesain masalah sama sekali. Nah, berbeda dengan kuliah. Kalau kuliah kan ada yang kadang aku juga YOLO ya waktu itu, kayak ya udahlah, IPK kayak 2,9 gitu, kayak nangis dulu gitu kan. Tapi abis itu kayak ya udah gitu, mau gimana gitu kan. Ya cuma aku nggak 2,9 ya, aku disclaimer dulu. Nah, maksudnya pernah ada lah fase-fase IPK yang kayak IP semester 3 tuh drop down banget, kayak aku nggak expect banget akan dapet IP yang kayak anjay gitu, segini gitu kan. Nah itu cuman kalau di pekerjaan ya emang pasti akan ada beberapa orang yang YOLO, tapi itu nggak banyak gitu. Tapi yang kompeten itu pasti ada. Jadi kayak kita discuss, kayak misalkan tiap orang kan kadang megang akun yang dikelola tuh, akun kreditnya tuh bisa 3-4 gitu kan. Dan itu industrinya bisa beda-beda. Ada yang kayak aku gitu shipping, emang kebetulan akunku shipping semua kebetulan portonya. Nah tapi ada yang merenkar, ada yang perkebunan, ada yang hotel, ada yang apalagi ya, galangan ada yang kontraktor, ada yang bahkan oil and gas, sumur itu ada juga. Dan itu tuh jadi bikin kita
kalau dia kompeten kan kita bisa diskuskan, dan nggak mungkin dia nggak kompeten kalau dia pegang account itu, gitu. Jadi itu yang pasti aku lihat dari pekerja adalah dia pasti kompeten, gitu. Oh, penasaran sih Kak, tadi yang kayak industri-industri yang pegang itu Kakak milih sendiri kah atau dipilih? Enggak, jadi memang dari kantor biasanya dikasih BST. Jadi misalkan tadinya account existing udah ada nih, misalkan di kantor, kebetulan Tamr itu portfolio yang paling besar tuh Rencar, exposure-nya bisa sampai 2,3 triliun lebih, 2,7 kalau nggak salah. Exposure-nya besar lah, jadi kayak tiap orang tiap bulan tuh pasti ada pencairan beli mobil berapa ratus, berapa ribu gitu, pasti ada gitu. Nah itu kan karakternya beda ya, maksudnya cara pembayarannya pun beda, cara pembayarannya ada yang misalkan kalau aku kredit investasiku dia dari awal kredit sampai akhir kredit kewajiban pokoknya sama gitu. Tapi kalau Rencar dia ada karakter yang kayak oh ini kan dia di kontrak tuh 4 tahun misalkan. Jadi kayak misalnya nih contoh IPB misalnya IE buat Dephead mau sewa mobil 1 gitu, 4 tahun nih gitu kan. Ya udah nanti setelah 4 tahun dia jual mobilnya. Jadi sistem pembayaran itu ada di balloon payment namanya. Jadi kayak di tahun keempat atau di tahun kelima barulah sebagian besar sisa kreditnya dilunasi di situ. Jadi cara pembayarannya, mekanisme pembayarannya, skema structure kreditnya itu akan berbeda gitu tiap industri. Tiap industri berbeda mengikuti kebijakan atau alur industri itu. Alur industrinya iya, sama pola usaha dia. Kayak contoh buka lahan sawit gitu, itu kan nggak mungkin dalam 1 tahun jadi kan. Itu pasti dari awal dibikin project tuh, kayak misalkan berapa tahun pertama, kayak 5 tahun gitu. Misalnya sawit kan efektifnya biasanya berbuat di tahun ke-5 atau ke-6, atau bahkan bisa lebih cepat dari itu gitu. Misalkan di tahun pertama sampai tahun ke-4 misalkan dia nggak bayar sama sekali, nanti dia mulai bayar tuh ketika dia udah mulai berproduksi gitu. Jadi macam-macam kayak misalkan macam-macam kayak misalkan jalan tol gitu kan, itu juga beda juga. Itu bisa, kalau jalan tol itu biasanya program pemerintah yang besar biasanya itu di corporate kasihnya, karena exposure-nya pasti di atas 2 triliun. Kayak disindikasi gitu. Dan kita pun sudah tahu ya alur dari masing-masing industri itu kayak gimana, harus tahu, nggak mungkin nggak tahu. Kayak misalkan aku contoh di shipping nih, itu kita akan sangat jarang ngasih kredit kalau dia belum punya kontrak pembangunan kapal. Jadi dia harus punya kontrak dulu, bangun kapal akan dalam jangka waktu berapa lama, dengan galangan siapa, terus bonaviditas galangannya kita harus tahu ini oke atau enggak, worth atau enggak. Terus abis itu baru kita kasih. Nah setelah itu pun monitoringnya banyak. Monitoringnya banyak, entah itu dari sisi keuangan laporan triwulan dia, terus abis gitu kayak misalkan kapal ini harus dinilai, stakeholdernya banyak. Kalau di kredit itu ada KJPP itu kayak penilai, kantor jasa penilai publik, kayak misal gedung ini harus dihitung nih nilai pasar tahun ini berapa, terus depresiasinya berapa dan lain-lain. Itu metodenya banyak gitu. Itu satu orang atau ada tim lagi? Ada beda, jadi itu ada konsultan independen sendiri. Nah selain dari KJPP juga kita harus koordinasi sama KAP, kantor akuntan publik, itu untuk menghitung nih di audit gak nih laporan keuangannya selama 1 tahun berjalan ini gitu. Itu juga harus rekanan sama Mandiri. Kalau non rekanan kita harus ngajuin putusan lagi, beda lagi gitu. Itu selain selain KJPP, terus KAP, terus ini ada asuransi, karena apapun yang kita biayai harus diasuransiin. Nah asuransi itu juga tricky, kadang kayak misal contoh kan di sini ada anak vapet, misalkan ada kita biayain peternakan gitu. Nah yang bisa kita asuransi itu biasanya tanah bangunannya atau misalkan tempat dia berusaha. Tapi untuk makhluk hidup itu agak tricky, beda lagi asuransinya. Terus selain asuransi, brokernya juga pialang asuransi. Jadi kayak kan klausula di asuransi itu kan kadang abu-abu ya. Nah, yang bisa koordinir itu ketika terjadi claim ya broker asuransi ini. Jadi secara mitigasi itu memang harus komprehensif gitu, nggak boleh ada loss, nggak boleh ada loss. Informasi yang kita dapat pun harus sudah. Iya. Dari sebanyak rangkaian itu Kak,
waktu kakak pertama kali dapat project itu ada kalau dari Oh, kejedot dulu dong, nggak mungkin nggak kejedot. Kejedot dulu ya? Kejedot. Gimana tuh kak kalau boleh tahu ada Survivingnya ya. Survivingnya juga gimana caranya? Kendala banyak lah, pas pertama ini kayak pas pertama kali kalau aku banyak banget aku kejedotnya. Banyak banget kayak, ih Vina nggak tahu apa-apa gitu, banyak banget. Sampai kayak ternyata aku baru tahu di ketentuan kalau di Mandiri itu kalau asuransi itu nggak boleh di QQ, kayak di QQ itu kayak dikaitin kan, kayak kalau di asuransi misalnya barang yang kita biayai itu harus diasuransikan. Nah, diasuransikannya ini kan dia bunyinya tuh bankers clause. Jadi ketika ada klaim, ketika ada kerusakan, bank itu harus diprioritaskan terlebih dahulu sisa kreditnya sebelum dia dikembaliin ke sisanya dibalikin ke debiturnya gitu ya. Nah, itu ternyata kalau ketentuan di aku itu nggak boleh di QQ karena seolah kalau di QQ tuh jadi Mandiri juga bayar polis, padahal yang bayar polis tuh debiturnya. Nah, itu apa ya namanya? Itu sebuah chances yang aku nggak tahu jadi tahu, jadi aku bisa ngehubungin siapa gitu. Berarti balik lagi yang tadi belajar lagi ya? Belajar lagi. Nah itu ternyata kan kita juga ada namanya tuh standar prosedur kredit ya, itu bisa 500 halaman kayak. Itu kita mesti tahu nih misalkan exposure berapa ini diputus di siapa, terus exposure berapa diputus di siapa. Kalau one obligor kayak misalkan konglomerasi, contoh kayak misalkan aku pernah nih ngalamin. Jadi sebenarnya exposure kredit debiturku nggak terlalu besar sebetulnya, tapi ternyata pemegang sahamnya punya saham di tempat lain nih. Terhitung-hitung gitu, telisik nih exposure-nya sampai triliunan gitu. Nah itu ternyata itu bikin kita belajar kalau secara exposure ataupun one obligor gitu bahasanya, kita mesti tahu nih orang ini tuh siapa, dia punya apa, dia siapa, usahanya di mana aja. Jadi ketika terjadi pembiayaan nih, kita nggak salah gitu, nggak salah putusan, karena itu nanti jadi audit di OJK gitu. Oke. Berarti sebanyak itu yang harus dipelajari, iya, diperdalam. Ngajar. Tapi kalau misalnya di Mandiri sendiri ya Kak, itu tuh belajarnya emang kita learning by doing atau ada pelatihannya dulu atau nanti ada mentornya Kak, kayak gimana? Gini, sebenarnya kalau secara ODP itu kan emang flow-nya udah pasti terpatri. Maksudnya kayak awalnya in class, abis in class mungkin yang wholesale, anak-anak wholesale pasti wholesale banking school, abis wholesale banking school OJT, barulah terjun. Kita tuh ada namanya Mandiri Klik. Kalau Mandiri Klik itu kayak platform, kalau di kita kan student portal kali ya. Nah, kalau di web student portal, nah kalau di Mandiri ada Mandiri Klik. Di situ kita belajar MyLearn, itu course-nya banyak banget, ada yang manajemen risiko, ada yang security awareness, ada yang macam-macam lah, ada yang BG, bank garansi, letter of credit, banyak SKBD, macam-macam, terserah kalian mau belajar course apa. Dan memang biasanya kita suka ada training gitu. Betul, aku juga kemarin ada training manajemen risiko. Jadi nanti mungkin sekitar Maret nanti aku bakalan sertifikasi manajemen risiko. Nah, itu belajarnya ada yang in class, ada yang off class. Terus juga kebetulan di Mandiri itu kan sekarang tuh pakai Microsoft, sama kayak di sini, sama kayak di PB pakai Microsoft. Jadi semuanya terintegrasi di OneDrive gitu. Terus apa lagi ya? Yang in class, kalau in class training biasanya setelah kita bekerja itu ada di kampus Mandiri University Wijaya Kusuma. Kalau kalian mau searching di TikTok ada, waktu itu sempat Pak Erick Thohir juga datang ke situ. Kampusnya ada. Terus apa lagi ya? Ya itu yang ngasih sertifikasi biasanya ada yang lembaga dari luar independen, tapi ada juga di MUG sendiri memang ada grupnya sendiri, ada di bawah Direktorat HC kalau nggak salah, itu ya trainernya orang-orang Mandiri juga. Jadi ya kalau buat belajar Mandiri cocok lah, apapun ada yang bisa belajar di situ.
Dan yang tadi aku penasaran, klik mandiri itu ya. Itu course-nya kita belajar sesuai apa yang kita kerjakan kan? Atau benar-benar kita harus perdalam semua materinya? Sebenarnya itu pilihan ya. Pilihan kita mau belajar apa apa sebenarnya. Oke. Sama aja kayak Balik lagi ke student kepribadian loan lagi ya. gitu. Oke. Cuman pasti kalau di Mandiri Klik itu pas anak-anak audisi pertama masuk itu memang ada bundling course-nya. Jadi ya harus, itu pasti harus 100% kalau itu. Jadi kalau misalkan nggak 100%, checkpointnya nggak lulus. Nggak bisa jadi karyawan mandiri guys. Itu penting teman-teman, harus tahu ya. Oke, coba kita balik lagi nih ke tema utama kita, how to stand out as a fresh graduate. Kakak kan udah masuk kerja berarti lulus tahun berapa? 2022. 2022 dan kerja di 2023. Cuma setahun doang nih gapnya. Itu juga sebenarnya cukup fuck up ya. Sebenarnya setahun tuh bagi mungkin kalian karena masih kuliah ya, kayak masih enjoy. Tapi ketika udah wisuda nih, toga udah dipasang, udah foto-foto, udah nge-post di Instagram your best photos, terus kayak abis itu kayak realizing, oh my god, Ngapain ya gue gitu? ngapain ya? Apalagi ya? Itu saja pressure sih, apalagi kalau di rumah pada nanya kan kayak di mana udah kerja di mana gitu kan, banyak aja. Baru lulus loh, Bu, baru lulus. Sabar, bentar sabar. Ngerti orang-orang, nggak ngerti. Tapi kakak sempat coba magang-magang gitu nggak di semester-semester Magang akhir? enggak. Aku ikutnya itu tadi yang Merdeka Belajar course itu. Sekarang tuh kalau nggak salah nggak ada ya teman-teman ya? KMBI, kayak KBI, ini KMBI. Kampus Merdeka atau Iya, udah nggak ada ya? Iya. Nah, Udah nggak ada. itu sayangnya sekarang udah nggak ada. Mungkin kita harus coba kejar magang mandiri. Iya boleh. Boleh. Mau magang di mana pun boleh. Oke, ada kah informasi kan? Nanti kita cari tahu dulu Oke, ya. kita cari tahu ya teman-teman. Kita cari tahu dulu. Iya, berarti magang pun atau ya pengalaman sebelum masuk ke dunia kerja itu penting juga ya? Penting. Tapi untungnya memang kalau aku kan cuma organisasi sama pas course itu doang kan, sertifikasi yang Word itu, yang Microsoft Office. Jadi ya itu tadi balik lagi, kalau misalkan memang kalian perlu magang, kan setidaknya kalau kalian magang kalian aware apa yang terjadi di kantor. Tapi kalaupun kalian nggak magang, ya at least you know your values dan how to use your skills gitu ketika kalian bekerja gitu sih. Oke. So, keren banget tadi, banyak banget insight-nya buat aku sih. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Aku mau coba tanya ke tips and trick dari Kak Vina sendiri. Kira-kira tips and trick gimana cara kita bisa mencapai tujuan atau goals yang kita mau? Aku mau coba ngomong. Boleh. Aku mau ngomong berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kayak nggak bisa ya, nggak cukup ya. Kita butuh. Aduh. Yang lain Kak, kira-kira Tips and trick value tadi. itu pasti know your value satu. Terus apa ya? Kalau kalian mau masuk mandiri, kalau zamanku dulu tuh pertama seleksi administrasi dulu. Itu yang dokumen apapun itu, entah itu KTP, entah itu ijazah dan lain-lain, make sure harus lengkap, comply dulu gitu. Itu kan karena kalau administrasi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Apa yang mandiri dapat itu based on data yang kita kasih gitu. Itu satu. Terus kedua, ada tes SHL waktu itu, kalau nggak salah tuh ada 3 atau 4. Itu ada yang course-nya bahasa Inggris, ada yang numeric dan lain-lain. Itu pastiin kalian bisa melewati tes-tesnya dengan baik gitu. Ada yang verbal communication juga, aku lupa sih course-nya apa aja waktu itu. Terus yang ketiga, pas interview, kan waktu itu aku interview ke Jogja. Waktu itu yang interview aku tuh usernya CBC manager dari Commercial Banking Yogyakarta, keluar dari CBC Semarang. Itu waktu itu aku suruh present kalau di Pangandaran, ini kan kebetulan aku dari Pangandaran ya. Di Pangandaran sendiri, industri yang besar tuh apa, terus kalau dimasukin ke bank potensinya apa gitu. Nah waktu itu aku ngambil 2. Yang pertama, kita semua tahu mantan Menteri Kelautan kita Bu Susi, itu kan asalnya dari Pangandaran. Beliau kan punya aviasi. Waktu itu aku ambil case-nya Susi Air sama kalau nggak salah
Pacific Eastern Coconut Utama. Itu tuh dulu kalau nggak salah industrinya tuh santan kelapa si Pecu ini. Di Pangandaran. Di Pangandaran tuh dia portonya tuh dulu besar. Nah itu aku jelasin nih, dia kalau secara pembiayaan nih potensinya kalau aviasi tuh berapa, salesnya Bu Susi di aviasi itu berapa gitu ya kan. Tahu berarti ya? Kamu udah tahu kan dari awal bakal ada proyek gitu atau nggak tahu. Jadi sesuai emang informasi yang kamu punya aja? Aku searching pasti, tapi kan itu dikasih tahu ketika kita sebelum interview kan, karena kan dikasih tahu nih, oh Anda lolos tahap apa gitu, nanti tolong siapkan presentasi apa gitu. Ya udah terus kayak dia secara tabungan akan punya dana mengendap berapa gitu-gitu. Jadi terus secara potensi karyawan, dia punya potensi karyawan ada berapa orang, itu bisa jadi payroll juga di Mandiri gitu-gitu. Jadi kayak dijelasin nih kalau secara komersial dia akan dapat apa aja sih Mandiri dari 2 perusahaan ini gitu. Terus abis interview itu kan lama ya, itu aku di ghostingnya 5 bulan, kayak Mandiri emang jahat. Tapi katanya udah di Mandiri ya. Jangan. 5 bulan, iya nyaris 5 bulan lah pokoknya. Nah dari situ MCU, nah pas MCU pastiin kalian fit secara badan, kan biasanya disuruh puasa dulu kan 12 jam, secara fisik fit, secara psikis juga fit, nggak stres, nggak sedang dalam tekanan gitu, karena ngaruh juga kan ke tekanan darah dan zat-zat yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nanti pas di pas di lab hasilnya takutnya nggak maksimal gitu, sebenarnya bukan best performance kita lah pada saat itu. Itu jaga tidur, terus udah tuh abis gitu dapat offering, tanyain sebanyak mungkin, tapi pertanyaannya jangan pertanyaan aneh ya, maksudnya kayak yang udah dijelasin di offering jangan ditanyain lagi, cuman kayak as simple as misal benefitnya selain salary yang kita dapet itu apa aja, entah itu kan mungkin asuransi kah atau BPJS kesehatan, atau mungkin ada benefit lain dalam bentuk dana misalkan bonus dan lain-lain, itu tergantung performance-nya berapa kali gitu-gitu kan. Itu juga menurut aku wajar aja ditanyain. Terus journey setelah nanti jadi setelah lulus ODP itu akan jadi seperti apa, job desk juga nggak apa-apa ditanyain aja. Pas nanti interview, setelah interview pun nanti kan abis offering itu kan ada meeting lagi kan sama HC soalnya, jadi ditanyain aja pokoknya benefit yang bikin kalian firm untuk memilih industri itu, tanyain aja. Tapi pertanyaannya jangan kayak yang aneh-aneh gitu, jangan. Yang masih relevan, yang masih sesuai sama gitu, yang sesuai sama itu. Itu kan di Mandiri ya Kak? Kalau waktu di BTN sama juga Kak atau lebih waktu simple, di BTN menurut aku malah lebih susah sih masuk BTN jujur. Kalau mau ODP BTN ya, ODP BTN agak lebih susah karena kayaknya kalau nggak salah tesnya lebih banyak. Nah kalau di BTN waktu itu pertama kali itu kan memang aku pertama daftar ODP, cuman habis itu ternyata ODP-nya nggak lolos, jadi di offer ke yang staffnya. Nah masuk ke staffnya itu interview dulu, aku interview ke Bekasi waktu itu. Pas di interview pun ya ditanya juga sama kayak bank tuh sebenarnya bergerak di bidang apa gitu kan, cara bisnis bank seperti apa, terus nanti kalau misalkan kamu udah di bank akan bagaimana, terus zaman kuliah ngapain aja gitu. Itu sama sih template-nya interviewnya, cuman mungkin bedanya karakteristik BTN sama Mandiri itu. Kalau Mandiri kan memang basisnya dia komersial, jadi kayak kredit korporasi memang portofolio besar gitu di Mandiri. Nah kalau BTN itu kan memang kreditnya rumahan gitu, jadi itu tuh kayak di-related sama program pemerintah yang emang mau nyediain rumah gitu. Itu teman-teman. Berarti kita harus tahu juga ya value dari masing-masing bank itu kayak gimana, atau perusahaan yang mau kita tuju itu apa. Oke, berarti research perusahaan pun diperluin ya. Kalau misalnya teman-teman yang masih fresh graduate ataupun yang mahasiswa semester akhir, mungkin udah boleh cari tahu ya dari sekarang ya perusahaan-perusahaan yang relate sama kita. Gitu. Terus paling pas waktu di BTN habis interview MCU juga aku waktu itu ke Tasik dari rumah. Ya udah habis itu dapat offering. Nah pas dapat offering ini, briefing offering lah, tanya sebanyak-banyaknya kayak benefitnya apa aja, dapat apapun gitu dari bank tuh apa. Oke. Ini aku ada penasaran sih Kak, yang lagi agak viral juga sekarang.
kira-kira judul skripsi nih, itu tuh relevan nggak sih di dunia pekerjaan? Enggak, sama sekali. Enggak. Khusus beberapa mungkin enggak. Bagi aku di banking industry itu enggak. Judul skripsi enggak berpengaruh. Kenapa? Karena kan memang pas datang ke bank, maksudnya datang ke industri yang kita pilih, itu kita mesti tahu industrinya. Bukan tahu skripsi kita apa, kecuali mungkin kalian mau daftar di kementerian. Misalnya kementerian di Bapenas misalnya, itu memang relatable judul skripsi yang kita kasih, karena itu kan berpengaruh terhadap policy ya, terhadap kebijakan. Kalau di industri kan kita bukan pemangku kebijakan di situ, tapi kita yang penting resilient aja, tahu di industri itu kita mau ngapain gitu. Nggak ngaruh kok. Jadi udah terjawab pertanyaan aku aja tuh kayak Nggak ngaruh. Aku juga waktu skripsian kemiskinan, endingnya aku di perbankan. Nggak ngaruh tuh mama. Perbankan juga mengatasi kemiskinan kan? Ah iya, tergantung POV-nya ya. Tergantung POV-nya. Oke, mungkin itu dia Kak pertanyaan-pertanyaan yang kita ajuin. Makasih banyak Kak Vina. Tapi sebagai penutup juga nih, penutup lagi nih, motivasi kata-kata hari ini. Kayak card game, card game ya ini ya. Tapi ini yang lebih serius lagi, kira-kira motivasi apa nih buat teman-teman mahasiswa yang semester akhir ataupun yang fresh graduate yang ngerasa takut untuk dunia pekerjaan kayak gimana ya, atau kayak gimana, motivasi buat mereka kayak gimana? Takut itu wajar ya. Takut itu kan memang dimiliki, maksudnya dimiliki sama manusia. Takut itu wajar. Tapi ya tadi dari yang aku obrolin, know your values akan membuat kamu apa ya, even more knowing about yourself. Jadi makin tahu diri kamu, makin tahu value kamu, makin tahu caranya drive industri kamu tuh mau kemana, drive career path kamu tuh mau kemana gitu. Takut gak apa-apa, cuman jangan berhenti nyoba. Itu kadang case di beberapa teman-temanku ataupun mungkin adik-adik kelasku, ya itu takut nyoba karena Kak aku udah daftar ini tapi ternyata nggak ada hasilnya Kak, nggak ada resultnya, aku nggak di offer, terus gitu misalkan aku gagal Kak dan lain-lain. Ya nggak apa-apa, wajar. Kan waktu kita pertama kali jalan pun kita jatuh dulu pasti waktu bayi, meskipun kita nggak ingat gitu. Jadi salah, gagal, takut itu wajar, tapi yang nggak boleh berhenti itu adalah berhenti nyoba. Itu sih. Sama know your values itu the most important thing, karena itu yang akan ngedrive kamu kemana tujuan yang akan kamu pilih. Oke, I see. Tepuk tangan dulu. Oke, itu teman-teman semua pembahasan kita hari, dan aku ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Vina udah datang di High Tech kali ini, dan semoga Kak Vina lancar terus kerjanya. Kalian juga lancar-lancar ya skripsinya. Diingetin lagi. Maaf ya. Oke, buat teman-teman semua di luar sana dan juga penonton kita, makasih banyak untuk waktunya yang udah nyaksiin dari awal sampai akhir video ini, dan juga semoga tadi pembahasan kita di podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Yang pasti jangan lupa untuk tonton terus High Tech di episode-episode selanjutnya, dan juga see you di next episode. Bye bye.